Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Imam salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kultum saya ingin menyampaikan surah Al-A'raf ayat yang ke-188. Ini oleh para ahli tafsir, para ulama adalah pesan Allah kepada Rasulullah untuk bertawakal. Ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yuqinun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak madarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Di sini poinnya adalah seandainya aku mengetahui yang gaib. Gaib itu adalah yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Makanya awal-awal surah Al-Baqarah itu yang dinamakan orang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang percaya kepada yang gaib. Kalau kelihatan jangan dipercaya. Kalau sudah kelihatan itu namanya bukan percaya. Itu bisa dianalisa. Maka ajaran agama tentang keimanan itu adalah mengedepankan hati. Nah, manusia banyak bingung itu karena menjangkau wilayah gaib dengan akal. Menjangkau wilayah yang gaib dengan akal. Ini susah menganalisanya nih Mas Toto. Jadi awal rakaat saya menyampaikan, membaca dalam rakaat pertama yang sering saya baca, wa ma taksibu nafsum madza taksibu ghadah. Tak seorang pun mengetahui apa yang akan diperbuat esok. Tapi manusia belum waktunya mumet, udah mumet duluan. Kenapa? Karena memikirkan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh nalar. Padahal itu yang harus dikedepankan, subjeknya adalah qalbu. Subjeknya adalah hati. Contoh yang bikin pusing itu masalah rezeki. Wong rezeki besok nggak ngerti dipikirin aja sekarang. Ya nggak tembus. Besok terjadi apa dan segala macam. Lalu bagaimana? Di sini saya tadi baca tafsirnya adalah yang penting apa yang ada ini kita lakukan. Kita berbuat baik. Karena kebaikan itu akan berdampak pada kebaikan selanjutnya. Nah, kadang kita menunda kebaikan, terlalu banyak mikir, terlalu banyak berpikir. Seandainya nanti entar dulu, entar dulu. Nah, itu termasuk digoda oleh setan. Apa yang bisa kita kerjakan kebaikan sekarang, lakukan. Itu namanya sepaket. Orang yang masuk surga itu dalam Al-Quran banyak ayat disampaikan, alladzina amanu amilus. Ya cuman itu aja. Beriman dan beramal soleh. Itu aja. Beriman, beramal soleh. Iman, berbuat baik. Mas Arief, kalau habis maghrib ini ada kebaikan, lakukan. Jangan terlalu banyak berpikir. Banyak. Nah, kebaikan yang Mas Arief lakukan itu akan berdampak kepada kebaikan berikutnya. Tapi kalau kita menunda kebaikan sekarang, bulat aja itu besok. Ditunda lagi, ditunda lagi, ditunda lagi. Nah, di sini pesannya, seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan banyak mengerjakan kebaikan. Maknanya sebagian adalah, seandainya aku mengetahui kapan ajalku datang, aku akan melaksanakan kebaikan. Nanti nafsunya akan lengah. Maka dari itu, kana amalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himatan. Adalah amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersifat langgeng, artinya konsisten terus. Pokoknya amal kebaikan lakukan. Karena kebaikan yang kita lakukan saat ini akan berdampak kepada kebaikan berikutnya. Sebaliknya kalau kita punya kesempatan baik tidak kita lakukan, itu ibarat putaran roda Mas. Apa namanya? Gear ya. Yang apa namanya? Narik rantai itu apa Mas Toto? Gear ya. Satu gearnya itu giginya patah, itu perjalanan bisa glegek, glegek. Benar Mas Toto ya? Jadi kebaikan sekarang akan berdampak kepada kemudahan kebaikan berikutnya. Sebaliknya, kalau kita terlalu banyak melamun, besok rezekinya apa, besok akhirnya nggak bisa tidak bisa berbuat baik. Nah, kalau tidak bisa berbuat baik, dampak berikutnya adalah semakin berat, akhirnya masuk masjid
tidak bisa senyum Mas Toto. Tidak apa? Tidak senyum, terbebani pikirannya oleh sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Wilayahnya wilayah hati. Kalau sudah wilayah hati, yakin aja, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berbuat baik, yakin orang yang beriman dan beramal soleh berbuat baik pada kesempatan waktu-waktu berikutnya akan enak aja, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.